Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nova. Gimana kabarnya Bu Udia? Alhamdulillah baik. Bu Nova mana kabarnya Bu? Alhamdulillah juga baik ya Bu Udia. Iya Bu. Begini ya Bu Udia ya. Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal ya Bu ya, saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Pertama yang akan saya diskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu ya. Baik Ibu pada coaching nanti yang akan Ibu lakukan nanti dengan coach dengan coachee ya Bu ya. Akan saya amati dan nilai ya Bu ya sesuai dengan rubrik penilaian. Terus apakah sudah sesuai dengan alur kita nantinya apa belum? Terus kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dari pertanyaan yang akan Ibu beri. Nah, jangan lupa nanti ya Bu, sesuai dengan prinsip coachee ya Bu ya. Di antaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan ke Ibu nih. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oke Bu, makasih Bu Nova. Di sini pada coaching kali ini kompetensi yang ingin saya kembangkan, pertama resensi atau menghadirkan hadiran sepenuhnya. Terus yang kedua saya akan kompetensi mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi ada 3 ya Bu ya yang akan Ibu apakan di kompetensi ini. Yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Di sini mungkin lebih ke kompetensi spesifiknya itu menanyakan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh gitu ya Bu ya. Kemudian yang terakhir nih ya Bu ya, indikator yang mana yang ingin Ibu capai dari coaching Ibu nanti antara coach dan coachee ya Bu yang akan Ibu lakukan. Indikator yang ingin saya capai ini Bu ya, antara saya sebagai coach dan coachee itu secara tidak langsung saya ingin coachee saya itu menemukan solusi dari permasalahannya, atau trik jitu apa yang bisa dilakukannya, metode apa yang bisa dikerjakannya agar permasalahannya bisa diselesaikan dengan baik dan maksimal. Gitu ya Bu ya. Mungkin itu yang saya tanyakan untuk pra-observasi kali ini ya Bu ya. Demikian dulu ya Bu ya observasi kita kali ini. Nanti Ibu silahkan meng-coaching coachee Ibu dengan baik ya Bu ya. Mungkin itu saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nova atas amat. Assalamualaikum Bu Aisyah. Waalaikumsalam Bu Mutia. Apa nih kabarnya? Kenapa Bu Aisyah pucat sekali hari ini? Alhamdulillah, sebenarnya baik-baik saja. Cuman ada sedikit yang mengganjal ya. Yang rasanya harus dibicarakan ini. Oh iya. Mencari Bu Mutia di sini. Oke, iya. Berarti Bu Aisyah mungkin sehat sekarang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh berarti mencari saya. Apa nih yang mau Bu Aisyah sampaikan nih ke saya? Begini Bu Mutia, dalam PBM saya beberapa minggu yang lalu itu saya melakukan suatu pembelajaran dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah. Di mana di saat saya memberikan materi itu saya harus mengatakan kepada siswa-siswa saya bahwa kitab yang paling benar itu menurut ajaran Islam itu adalah Al-Quran, ya. Sementara di dalam kelas itu ada siswa saya yang non-muslim. Jadi di saat saya menyatakan kalau kitab yang paling benar itu adalah Al-Quran, ada rasa tidak nyaman di siswa saya ini, sehingga saya merasa kurang nyaman juga hal seperti itu gitu. Sehingga jadi pemikiran bagi saya gitu.
Itu ya Bu ya, jadi pemikiran karena kekurang nyamanan siswa Ibu ya, kali kasihan juga ya. Iya. Kita kurang nyaman, siswa kita kurang nyaman. Iya. Jadi dapat saya garis bawahi nih, permasalahan Ibu berarti dalam penyampaian materi. Iya. Untuk ini penyampaian materinya itu kitab yang paling benar adalah Al-Qur'an, itu berdasarkan agama kita ya Bu ya. Iya. Agama kita muslim, sementara anak Ibu itu non muslim gitu ya Bu ya. Oke, berarti di sini nih benar-benar jadi masalah sedikit ya, karena kurang nyaman dalam proses pembelajaran ini. Oke, menurut Ibu nih, kira-kira dari percakapan kita hari ini, tujuan apa yang ingin Ibu capai? Tujuan saya mengadakan pembicaraan ini, saya menginginkan sebuah solusi mungkin ya, bagaimana saya bisa menyampaikan materi saya tentang iman kepada kitab-kitab ini, di mana siswa saya memahami tentang kebenaran agama Islam itu Al-Quran, tetapi siswa saya yang non-muslim ini merasa tidak tersisihkan gitu, dia merasa nyaman juga di dalam kelas, sehingga saya tidak membeda-bedakan nanti anak saya gitu secara umumnya gitu. Oh iya, iya. Mungkin nanti begini, metode seperti apa ya yang bisa saya gunakan sehingga anak saya yang non muslim ini dia ada di dalam, tapi dia merasa tidak tersisihkan lah. Iya iya iya. Apa juga ya, tugas kita sebagai guru itu memang harus bersikap adil. Jadi yang tersisihkan tadi tidak ada lagi dia merasa dalam pembelajaran kita apapun lah bentuk materinya. Apalagi materi kita hari ini itu tentang kebenaran Alkitab kita ya Bu ya. Iya. Oh jadi nih Bu Aisyah, Bu Aisyah nih pengennya dari pembicaraan kita ini, Bu Aisyah pengen mengharapkan siswa kita ini benar-benar merasa nyaman, tidak merasa tersisihkan. Kita tuh merasa nyaman dalam menyampaikan materi ya. Kira-kira perubahan seperti apa yang Ibu Aisyah ingin dapatkan gitu setelah coaching kita ini? Perubahan yang saya ingin dapatkan dalam coaching ini, saya bisa menyampaikan materi kepada siswa saya dan siswa saya itu bisa menerima kebenaran itu dengan nyaman dan paham tentang isinya, dan siswa yang tidak seiman dengan saya ya, siswa saya yang tidak seiman dengan saya itu dia juga bisa berasa nyaman di dalamnya gitu. Oh gitu ya. Iya. Dari berarti nih Bu Aisyah, dari paparan Bu Aisyah ini kita anggaplah level yang idealnya itu 10 ya. Iya. Kondisi sekarang ini di level berapa itu Bu Aisyah? Sebenarnya kalau dilihat dari keyakinan siswa-siswa, karena 99% itu adalah muslim ya, siswa saya itu sudah berada di level 8 gitu. Pada umumnya sekarang sudah ada di level 8 gitu. Bu Eva, Bu Aisyah ingin meningkatkan di level berapa? Ya kalau sebenarnya kalau mau meningkatkan otomatis ada perubahan ya. Ya. Gitu ya. Kalau saya sih pinginnya karena sudah hampir 100% siswa saya itu adalah muslim ya, saya menginginkan itu adanya di level 10 ya. Tapi itu kan sangat ideal sekali. Itu jika kita siswa kita yang muslim semua 100% ya. 100% Ini kan jika ya. ada yang non muslim tadi kita kan berarti tetap juga di level 100 karena ini di level 10 ya. Iya. Karena ini berhubungan dengan pemahaman kebenaran Alkitab yang dipercayai ya Bu Aisyah ya. Iya. Mantap. Ini Bu Aisyah ya, apa yang akan Bu Aisyah lakukan ini untuk meningkatkan nih pemahaman siswa itu dari penyampaian kita agar dia benar-benar mengerti maksud kita itu tidak maksud menyisihkannya. Kita benar-benar menyampaikan pemahaman itu untuk siapa pemilik Alkitab itu. Itulah tujuan kita, dan mungkin ya ini jelas sekali terkhusus pada siswa kita yang beragama Islam. Apa yang akan Bu Aisyah lakukan nih untuk bisa mencapai level seperti yang Ibu Aisyah harapkan tadi gitu? Oke. Saya sudah bincang-bincang juga sih di luar sih, tapi tidak secara main saja dengan teman-teman. Kayaknya ya yang namanya agama kan rata-rata orang mengatakan semua ajaran agama itu sama. Benar menurutnya. Sebenarnya ada perbedaan ya. Kesamaan di mana? Mungkin ada yang samanya, tetapi ada yang tidak samanya. Kalau kita berbicara di dalam konteks konsep dia secara duniawi,
mungkin sama-sama mengajarkan tentang kebaikan. Oh iya. Cuma kalau kita sudah berbicara masalah ideologi tentang kebenaran, kita akan melihat nanti kebenaran itu akan terlihat nanti dari isi Alkitab itu sendiri. Sehingga mungkin saya akan memberikan suatu tugas kepada siswa tentang kebenaran ini, apa yang mereka yakini tentang kebenaran ajaran mereka. Misalnya kalau di Muslim itu kan mereka meyakini Al-Quran itu adalah yang benar gitu. Apa-apa yang menyebabkan mereka mengatakan Al-Quran itu benar, mungkin saya akan menugaskan itu. Dan kepada yang non-Muslim juga akan seperti itu. Saya akan kasih tugas kepada mereka tentang keyakinan mereka, apa yang mengatakan mungkin suatu alasan nanti yang mereka jawab membuat mereka itu yakin tentang agama mereka juga benar gitu, sehingga sama gitu. Oh iya. Ini itu kan udah Bu Aisyah paparkan nih, salah satu dalam tugas. Ada nggak strategi lain gitu yang bisa lebih manjur atau lebih dahsyat untuk meningkatkan pemahaman siswa tersebut mengenai kebenaran Alkitabnya tadi? Sebenarnya strategi itu banyak ya, tetapi saya lihat dari situasi siswa saya itu yang lebih nyaman saya lakukan dan paling cepat bisa saya lakukan itu adalah dengan langsung ke materinya tersebut. Jadi makanya mungkin saya akan lebih mempergunakan pemberian tugas kepada siswa tentang Alkitab itu sendiri. Jadi kalau kepada yang Islam saya memberikan tugas apa-apa yang menyebabkan mereka meyakini tentang kebenaran kitabnya, dan saya juga akan menanyakan itu pada anak-anak yang non-Muslim, apa yang memberikan alasan mereka meyakini kebenaran kitab-kitab mereka. Seperti itu. Jadi dari pemaparan Bu Aisyah itulah salah satu peluang atau kompetensi yang bisa kita kembangkan juga siswa itu memahami tentang Alkitab itu dari PR yang berhubungan dengan tugas yang berhubungan dengan kebenaran Alkitab itu ya. Dan menurut Bu Aisyah itu adalah strategi yang paling nyaman dan paling cepat untuk bisa diaktualisasikan ya Bu ya. Iya, kayaknya seperti itu. Oke. Kalau begitu Ibu, untuk pelaksanaannya nih Bu ya, untuk pelaksanaannya pasti membutuhkan motivasi dan dukungan dari lingkungan sekitar, atau apa yang bisa memotivasi Ibu, itu siapa yang bisa memotivasi Ibu untuk melaksanakan apa yang Ibu sampaikan strateginya tadi? Kalau yang bisa memotivasi atau mendukung pelaksanaan yang akan saya lakukan, kayaknya yang pertama otomatis itu dukungan dari Capsek itu udah otomatis ya. Kemudian teman-teman guru sejawat ya, mungkin yang lebih se-IGS dengan saya, guru-guru PAI mungkin, dan berkolaborasi juga dengan guru PPKN kayaknya. Oke. Jadi Bu Aisyah berkolaborasi ya dengan teman, dengan rekan sejawat, guru PKN, juga mungkin dengan walasnya ya. Kira-kira kapan pelaksanaan itu Pak, Bu? Karena ya sekarang sebentar lagi, mungkin minggu depan kita sudah mulai ujian semester dan tidak ada waktu lagi untuk melakukan suatu kegiatan di dalam proses PBM. Jadi kemungkinan besar saya akan melaksanakannya di awal semester 2. Semester 2. Di semester 2 dengan materi tetap dengan materi kita pemahaman kebenaran Alkitab. Mungkin materi, karena di materi itu kan ada keyakinan. Kalau masalah akhlak ya, masalah keimanan itu ada yang kalau mungkin di semester 1 itu imannya kepada kita, mungkin nanti di semester 2 kan ada lagi iman kepada Allah. Mungkin dengan materinya tentang masih berbicara tentang keimanan, jadi kita bisa memasukkan di situ. Oke. Ini ya Bu ya, berarti kan udah jelas nih strategi apa nih yang paling aktualisasi, yang paling nyaman oleh Ibu. Sini, saya mau nanyakan nih, apa komitmen Ibu nih agar pertanggungjawaban dari rencana tindak lanjut ini berjalan secara maksimal atau baik gitu? Komitmennya otomatis apa yang sudah permasalahan saya kan sudah tergambar oleh saya, permasalahan saya apa, kemudian solusi yang akan saya yang saya harapkan sudah tergambar di sini. Mungkin saya
akan melakukannya, membuat perencanaan yang baik mungkin dari sekarang, sehingga nanti saya akan bicarakannya juga dengan teman-teman sama-sama seprofesi guru pendidikan agama Islam dan PKN, dan kemudian mungkin kami bikin rencana bersama dan sama-sama melaksanakannya nanti di semester 2. Intinya kita sama-sama melaksanakannya, dan mungkin tadi kan jelas juga kolaborasinya, kapan pelaksanaannya juga memang terstruktur ya Bu ya. Oke Bu, itu udah jelas tergambar solusi dari permasalahan kita hari ini. Saya tunggu ya Bu realisasinya dan kabarnya bagaimana kelanjutannya, apakah ada permasalahan atau apanya, kita bicarakan lagi berdua. Oke, terima kasih Bu Mutia sudah meluangkan waktunya kepada saya sehingga permasalahan yang timbul di dalam diri saya bisa ditemukan solusinya pada perbincangan kita. Alhamdulillah ya Bu ya, mudah-mudahan Ibu merasa nyaman dengan kegiatan coaching kita hari ini, dan solusi kita udah dapatkan dengan pelaksanaannya juga terlaksana dengan baik. Oke Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nova. Waalaikumsalam Bu Aisyah. Gimana kabarnya sore ini Bu Nova? Alhamdulillah sehat. Bagaimana keadaan Ibu hari ini? Alhamdulillah juga baik. Oke Bu Nova, begini, rencananya besok kita kan akan melakukan coaching ini, dan saya akan menjadi pengamatnya. Jadi sebelum melakukan coaching tersebut, saya sebagai pengamat akan mendiskusikan beberapa rubrik penilaian yang akan dilakukan dalam proses coaching tersebut. Dimana nanti apakah coaching yang dilakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta apa belum, kemudian bagaimana nanti Ibu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya Bu Nova, sehingga si coaching bisa mengeluarkan semua permasalahan-permasalahannya, sehingga teridentifikasi oleh Bu Nova apa permasalahan dari coaching Bu Nova tersebut. Oke Bu Nova, dari apa yang saya katakan tadi, mungkin ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Nova. Pertanyaan saya yang pertama yaitu kompetensi apa saja yang akan Bu Nova kembangkan pada saat coaching itu nanti? Terima kasih ya Bu ya. Mungkin kompetensi yang akan saya kembangkan nanti yaitu kehadiran penuh atau dosen. Yang kedua mungkin mendengarkan secara aktif ya Bu ya. Terus yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Oke, jadi ada 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan di saat coaching nanti. Dari ketiga pertanyaan kompetensi yang akan Ibu kembangkan itu, mana kompetensi yang akan Ibu kembangkan secara spesifik di dalam observasinya nanti? Mungkin kompetensi secara spesifiknya 2 saya akan kembangkan di sini ya Bu ya. Yang pertama itu pertanyaan aktif, dan kedua pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu. Oke. Kemudian yang terakhir yang ingin saya tanyakan kepada Bu Nova sebagai coaching, apa yang ingin Ibu Nova dapatkan atau yang akan Ibu Nova lakukan sehingga si coaching itu nanti bisa mengeluarkan permasalahan-permasalahannya kepada Bu Nova? Mungkin yang akan saya lakukan ya Bu ya, saya ingin coachingnya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang coaching hadapi ya Bu ya, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan jitu, sehingga coaching tersebut bisa memunculkan masalah-masalah yang timbul dari permasalahan yang coaching hadapi. Oke. Jadi di sini sudah terlihat ya nanti dalam acara coaching apa yang akan Ibu lakukan, di mana Ibu akan lebih
hadir sepenuhnya untuk coaching ibu, kemudian akan berperan dengan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga si coach bisa mengemukakan permasalahannya dan menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Oke lah Ibu, kalau demikian mungkin nanti kita akan bertemu di acara coaching, dan untuk kegiatan pra coaching kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas waktunya Ibu. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mutia. Waalaikumsalam Bu Nova. Gimana kabarnya Bu Mutia? Kabar baik, alhamdulillah. Mbak Bu Nova gimana? Alhamdulillah juga baik nih Bu Mutia. Iya. Kabarnya ada yang Bu Mutia bicarakan, yang Bu Mutia sampaikan kepada saya. Namun mungkin ada beberapa kendala pada diri saya ya. Lupa saya mengangkat telepon dari Ibu karena di sekolah saya atau di tempat saya mengajar itu sinyalnya agak susah Bu Mutia. Jadi gak terangkat HP Bu Mutia waktu itu. Mohon maaf ya Bu Mutia. Iya, nggak apa-apa Ibu. Yang penting terima kasih Bu udah berkesempatan untuk kali ini melaksanakan coaching kita kali ini. Terus apa yang mau Ibu bicarakan? Ini Bu Nova, saya ingin bicarakan. Saya ketika belajar materi kalor, anak-anak ini nggak semangat gitu. Banyak apa katanya malas, nggak menarik, materi saya itu nggak menarik atau dianggapnya sulit gitu. Oh gitu. Jadi bisa saya garis bawahi permasalahan yang Ibu hadapi yaitu tentang pembelajaran tentang kalor ya, pemahaman kalor ya Bu ya. Karena mereka menganggap pembelajaran kalor itu sangat sulit ya Bu ya. Jadi bagaimana kira-kira dari percakapan kita kali ini apa sih yang bisa Ibu dapatkan, Bu Mutia dapatkan? Saya ingin sebenarnya itu dari percakapan kita ini saya mendapatkan metode atau trik jitu lah agar siswa ini merasa materi kalor ini mudah dipahami dan bisa dimengerti dan bisa diaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dapat saya tangkap ya Bu ya, Bapak Ibu inginnya pembelajaran kalor ini menarik bagi anak dan mudah ditangkap ya Bu. Jadi menurut Ibu bagaimana supaya trik-trik ini bisa dilakukan atau strategi apa yang akan Ibu lakukan dalam pembelajaran ya supaya pembelajaran kalor ini bisa lebih menarik menurut Ibu ya. Ibu lakukan bagaimana? Mungkin untuk khusus materi kalor ini karena saya lihat ini anak saya ini kan banyak yang hobi nyanyi ya Bu. Mungkin pertama sekali saya bentuklah dulu kesadarannya dulu. Saya hadirkan dia dalam pembelajaran. Mungkin cara menghadirkan pelajaran saya akan menghadirkan sesuai dengan hobinya. Misalnya menyanyi, siapa yang bisa menyanyi hari ini ke depan. Nah, jadi rata-rata anak-anak itu anak-anak sekarang kita ini kan banyak hobi yang menyanyi. Jadi biar dulu kita buat dia senang dulu belajar dalam kelas. Yang kedua mungkin saya akan menukar metode mengajar saya gitu. Yang biasanya kemarin itu saya ceramah Bu gitu kan, saya menjelaskan karena saya kira materi kalor ini materi rumus sangat sulit rasanya kalau menggunakan aplikasi atau metode lain gitu. Ternyata itu membosankan bagi siswa saya gitu. Berarti intinya Ibu ingin merubah metodenya ya Bu ya, supaya metode ini bisa menarik bagi anak dengan cara yaitu mungkin melakukan permainan dengan bernyanyi ya Bu ya. Terus bagaimana kalau Ibu bisa saya tangkap nih Bu ya, Ibu pengennya level idealnya dari 1 sampai 10, Ibu pengennya ke level berapa? Ini kan seharusnya nih level 10 ini seharusnya nih anak benar-benar menyukai pelajaran apapun lah bentuk materinya. Dia menyukai pelajaran IPA itu materinya kalor apapun. Jadi kalau saya idealnya kan itu 10 saya buat Ibu kan. Tapi pada sekarang ini untuk materi kalor ini posisi anak saya itu berada di level 6. Jadi Ibu pengennya anak Ibu ini masuk ke level berapa yang Ibu mau Ibu tingkatkan? Saya inginnya atau tidak sampailah pada ideal tidak apa-apa kita karena kita nggak bisa menuntut siswa itu menjadi ahli sains seperti kita mungkin ya udah ke level 8 udah nggak apa-apa bagi saya gitu. Berarti Ibu cukup anaknya ke level 8 ya Bu ya. Bagaimana strategi yang paling cepat yang akan Ibu lakukan dalam di kelas Ibu?
Kalau untuk strategi pertama sekali kan akan saya cari dulu Bu ya, mungkin lagu yang berhubungan dengan materi kalor. Jadi kita bernyanyi dulu bersama menggunakan materi kalor. Kalau saya rasa kalau siswa itu merasa bosan, ya ganti lagu yang terkenal pada sekarang ini yang lagi viral-viral itu kan suka anak itu. Itu kan perlu saya biarkan dia joget atau gimana sesuai dengan lagunya. Terus yang kedua, mungkin saya akan bentuk dalam bentuk praktek langsung. Praktek itu kan karena berhubungan kalor. Kita mencari berapa jumlah kalor yang dibutuhkan. Kita gunakan langsung prakteknya menggunakan termometer. Dia akan terasa nyaman, terasa bahagia mungkin dengan melakukan langsung mencari berapa besarnya kalor. Berarti dapat saya tangkap dari apa yang Ibu sampaikan tadi, Ibu akan langsung mempraktekkan ya Bu ya, dengan cara bernyanyi sambil mempraktekkan pembelajaran tentang kalor ya Bu ya. Ya, pembelajarannya dengan cara praktek gitu. Iya, cara praktek ya Bu ya. Jadi itu lebih menyenangkan mungkin menurut anak dia ibu bergerak. Bergerak ya Bu ya. Bagaimana rencana tindak lanjut Ibu permasalahan yang Ibu hadapi pada materi kalor ini? Dan sebagaimana tadi saya sampaikan metode dari strategi itu rencana tindak lanjut saya mungkin untuk kali ini kita nggak ada kesempatan lagi memperbaikinya, tapi untuk semester depan saya akan rencana tindak lanjut saya itu saya akan mengajar sesuai dengan kalau bisa melaksanakan praktek apa salahnya kita cobakan praktek. Jadi saya akan mengurangi metode ceramah, terus saya akan melihat minat siswa itu seperti apa. Kalau memang dia suka nyanyi, saya akan laksanakan bernyanyi gitu. Atau bentuk ice breaking atau bagaimananya. Yang penting siswa itu merasa senang dan nyaman berada dalam kelas. Menurut Ibu, siapa yang bisa memotivasi Ibu dari pembelajaran yang Ibu terapkan tadi? Ini yang sangat menurut saya ini peran motivasi di sini. Kebetulan saya juga kepala labor, saya membutuhkan laboran lah setidaknya untuk menyiapkan alat, itu sangat memotivasi. Terus yang kedua, saya nanti akan berkolaborasi juga dengan guru IPA yang ada di sekolah saya juga. Terus yang ketiga, peran dari kepala sekolah untuk berikan pengertian jika seandainya kelas saya merasa ribut dengan kami bernyanyi, itu berikan pengertian kepada kelas yang lain. Tapi saya akan mengurangi tingkat keributan itu mungkin dengan belajar di labor. Jadi Ibu siapa yang terlibat ya Bu ya? Mungkin kepala sekolah tadi rekan sejawat yang sejurusan dengan Ibu ya, IPA ya Bu ya. Dan caranya mungkin dengan praktek di labor ya Bu ya, supaya nanti tidak terdengar bising di kelas lain ya Bu ya. Iya, supaya kelas lain tidak terganggu. Terus tujuan sudah Ibu sampaikan, strategi sudah Ibu sampaikan, rencana aksinya juga sudah Ibu sampaikan, tindak lanjutnya sudah juga Ibu sampaikan, dan siapa yang terlibat dalam permasalahan Ibu dan kapan dilaksanakan sudah Ibu sampaikan tadi ya Bu ya. Sekarang yang saya tanyakan, bagaimana komitmen Ibu terhadap pembelajaran yang akan Ibu terapkan untuk semester berikutnya? Komitmen itu di awal semester besok, apapun lah materinya, saya akan mempersiapkan secara matang untuk persiapan saya dalam mengajar. Saya akan melihat apa kontekstualnya dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan materi itu agar siswa saya tidak merasa bosan dalam belajar. Mungkin saya akan membawa dia ke alam atau mungkin bisa juga keluar dari sekolah ini agar merasa pembelajaran saya ini dianggap pelajaran mudah dan menyenangkan. Jadi dapat saya simpulkan ya Bu ya, sudah Ibu ungkapkan semuanya dari awal sampai dari tujuan tadi sampai ke refleksi. Kita akhiri coaching kita hari ini ya Bu ya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Mutia. Apa kabarnya Mbak Isya? Alhamdulillah baik. Mutia gimana? Alhamdulillah baik juga. Baiklah Bu Aisyah kan kita akan melakukan coaching nih. Sebelum melakukan coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan nantinya. Sebelumnya kita diskusikan dulu rubrik penilaian kita. Pada kesempatan kali ini, pada saat coaching ini, saya akan menilai coach dan coachnya sesuai dengan alur kita. Apakah coach yang memberikan pertanyaan yang berbobot
atau coachnya merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach sesuai dengan alur kita. Terus nih sebelum coaching juga, kita sebagai coach jangan lupa prinsip dari coaching. Yang pertama, kemitraan. Yang kedua, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama ya Bu Aisyah ya. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baiklah Bu Mutia, mungkin pada coaching kali ini kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama mungkin kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, ini yang kedua ya Bu Aisyah ya. Kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini karena tujuan di coaching ini adalah untuk mencarikan solusi yang dapat berguna bagi coach saya nanti. Jadi saya akan memberikan suatu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menemukan solusi bagi dia terhadap permasalahan yang mungkin dia temui. Ini yang terakhir ya Bu Aisyah ya. Indikator yang mana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan yang pertama terhadap coaching yaitu coaching bisa mengungkapkan permasalahan yang dihadapinya di dalam permasalahan PBM. Kemudian yang kedua, coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya itu sehingga dia nanti di dalam PBM bisa melakukan suatu perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Ya Bu, demikian dulu ya Bu ya observasi kita kali ini. Silakan Ibu main coachingnya. Terima kasih atas kesempatannya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Nova. Waalaikumsalam Bu Siti. Bagaimana kabarnya Bu Nova siang hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik Bu. Oke, baiklah Bu Nova. Kemarin Bu Nova kan menelpon saya nih, katanya ada yang mau dibicarakan. Iya. Kalau saya boleh tahu apa yang Bu Nova bicarakan dengan saya? Gini Bu, saya ada permasalahan di sekolah. Itu dengan siswa saya ya Bu ya. Itu sebagian kecil dari siswa saya kalau belajar IPA dengan saya terutamanya itu masih ada kesulitan dalam belajarnya. Mereka itu merasa tidak nyaman dan enjoy belajar dengan saya. Merasa belajar IPA itu kurang menyenangkan menurut mereka, seperti itu. Oke, jadi kalau dapat saya garis bawahi, permasalahannya adalah bahwa anak-anak Bu Nova atau siswa Bu Nova kurang enjoy dan kurang nyaman belajar dengan Bu Nova, sehingga kurang suka ya dengan pembelajaran yang Bu Nova sampaikan. Oke, dari pembicaraan kita kali ini, apa yang ingin Bu Nova harapkan? Apa yang ingin Bu Nova harapkan dari pembicaraan kita kali ini? Saya berharapnya ya Bu ya, sebagian kesulitan kecil dari pembelajaran saya ini bisa teratasi dan bagi mereka pembelajaran IPA itu sangat menyenangkan dan mereka enjoy menerima pembelajaran yang saya sampaikan, seperti itu. Jadi Bu Nova mengharapkan dari percakapan kita kali ini Bu Nova mendapatkan sebuah solusi ya, bahwasanya nanti dalam pembelajaran siswa-siswa Bu Nova bisa menerima pembelajaran yang Bu Nova sampaikan dan nyaman ya menerimanya. Oke, kalau seperti itu menurut Bu Nova ya, dari permasalahan yang Bu Nova kemukakan tadi, apa yang akan Bu Nova lakukan sehingga siswa Bu Nova itu merasa nyaman dengan pembelajaran Bu Nova? Mungkin yang saya akan lakukan ya Bu ya, dengan merubah strategi saya belajar dengan mungkin belajarnya sambil bermain dengan menggunakan aplikasi seperti itu Bu. Jadi mereka menganggap pembelajaran IPA itu sangat menyenangkan lagi dan tidak membosankan lagi. Apalagi mayoritas di tempat saya
mengajar ya Bu ya, itu anak-anaknya lebih suka bermain dengan HP seperti itu. Oke, jadi Bu Nova akan melakukan perubahan Iya. dalam pengajaran ya, dalam metode pengajaran Bu Nova yang lebih banyak bermain ya. Oke, dari metode perubahan yang akan Bu Nova lakukan itu dengan banyak bermain, apa bentuk strategi yang akan Bu Nova lakukan sehingga pembelajaran itu berbentuk permainan yang disukai oleh siswa-siswa Bu Nova? Mungkin saya akan melakukan strategi pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Kahoot kali ya Bu ya, atau Quizzes ya Bu ya. Mungkin dengan aplikasi tersebut mereka merasa tertantang, jadi sambil belajar bermain dia juga bisa bermain game. Apalagi di sana mayoritasnya anak-anak itu suka bermain game seperti itu Bu. Mungkin caranya seperti itu yang akan saya lakukan. Oke, jadi Bu Nova akan melakukan suatu pembelajaran ya, metode pembelajaran dengan strategi menggunakan IT ya, otomatis menggunakan HP. Iya. Apakah di sekolah Bu Nova semua siswa-siswi Bu Nova itu sudah mempergunakan HP? Sebagian besar sudah ya Bu ya. Mungkin hanya tinggal beberapa orang yang tidak memiliki HP. Itu mungkin Bu permasalahan yang akan saya hadapi. Mungkin solusinya nanti Bu, saya mungkin yang anak-anak ini yang tidak punya HP, nanti saya bisa berkonsultasi dengan orang tuanya, menghubungi orang tuanya, dan bisa nanti ke orang tuanya menyampaikan kalau pembelajaran dengan saya nanti diperbolehkan anaknya membawa HP gitu. Oke, Bu Nova sudah menemukan gambaran ya apa yang akan Bu Nova lakukan untuk mengatasi permasalahan Bu Nova, yaitu dengan melakukan suatu metode pembelajaran dengan strategi menggunakan IT ya, dengan bentuk permainan-permainan. Oke, kalau dilihat dari perkembangan siswa Bu Nova sekarang ini, kita kan punya misalnya idealnya anak-anak kita itu ada misalnya di nilai 100 ya. Kalau Bu Nova lihat sekarang anak Bu Nova itu beradanya di level berapa gitu? Kalau idealnya kan level 100 ya Bu, tapi kalau di saya sih masih masuk level 6 lah Bu. Kondisinya. Jadi kondisi anak Bu Nova sekarang masih ada di level 6. Iya. Oke, jadi Bu Nova ingin meningkatkan anak Bu Nova itu ke level berapa? Kalau saya ingin meningkatkan anak saya atau siswa saya ya Bu ya, cukup enggak muluk-muluk ya Bu ya, cukup di level 8 saja sudah ada perubahan, begitu sudah cukup menurut saya. Oh, jadi Bu Nova akan meningkatkan ya siswa-siswi Bu Nova itu dari level 6 menjadi ke level 8. Oke. Untuk melakukan peningkatan siswa-siswa Bu Nova itu dari level 6 ke level 8 itu strategi seperti apa yang akan Bu Nova lakukan sehingga bisa anak-anak Bu Nova ini berubah dari level 6 menjadi level 8 itu? Mungkin strategi yang akan saya lakukan yaitu menggunakan aplikasi Kahoot tadi ya Bu ya, dengan pembelajaran. Menurut saya itu sudah sangat membantu anak-anak belajar sambil bermain game, karena mayoritas di sana juga suka anak-anak itu bermain game di HP gitu. Dari paparan Bu Nova tadi, Bu Nova telah memutuskan ya dari beberapa strategi yang akan Bu Nova lakukan, yang paling nyaman Bu Nova lakukan itu adalah mempergunakan aplikasi Kahoot tadi ya. Oke, menurut Bu Nova dalam pelaksanaannya nanti untuk mempergunakan aplikasi Kahoot itu di dalam pembelajaran, menurut Bu Nova di sekolah Bu Nova ada nggak yang bisa memotivasi atau mendorong Bu Nova untuk melakukan pembelajaran ini? Ada Bu Siti. Yang pertama itu kepala sekolah saya sendiri, terus rekan-rekan guru teman sejawat ya Bu ya, yang ahli di bidang IT itu sudah sangat mendukung saya dalam pembelajaran ini. Jadi dalam nanti ya melakukan kegiatan yang telah Bu Nova rencanakan ini, Bu Nova nanti merasa ya yang akan membantu Bu Nova yaitu kepala sekolah dan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat yang serumpun. Iya. Oke.
Sekarang kan sudah ada gambaran nih, Iya. apa yang akan Bu Nova lakukan ke depannya. Bu Nova ada permasalahan tentang siswa, kemudian sudah menemukan solusi yang akan Bu Nova terapkan nanti Iya. kepada siswa-siswi Bu Nova. Sekarang dari apa yang telah Bu Nova kemukakan itu, untuk melaksanakannya itu kapan kira-kira Bu Nova akan melakukannya? Mungkin untuk melaksanakannya mungkin secepatnya ya Bu, tapi dengan kondisi kita hari Senin depan kita akan melaksanakan ujian semester 1 ya Bu. Mungkin perencanaan ini saya undur dulu dan akan saya lakukan di awal pembelajaran di semester 2. Oke, jadi Bu Nova sudah merencanakan kegiatan ini dan akan melaksanakan mengeksekusi kegiatan ini pada semester 2 nanti. Iya. Oke, jadi semuanya sudah dapat kita ambil kesimpulannya bahwasanya Bu Nova mempunyai suatu permasalahan tentang siswa-siswi Bu Nova yang kurang bersemangat sebenarnya ya dengan pembelajaran Bu Nova, mungkin karena metode pembelajarannya yang kurang bagus dan kurang menyenangkan, sehingga Bu Nova akan melakukan suatu metode pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan aplikasi Kahoot ya, dan permainan-permainan lainnya dengan menggunakan HP. Oke, dan untuk pelaksanaannya ini komitmen Bu Nova untuk pelaksanaannya seperti apa? Komitmen saya yaitu akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh di awal ajaran baru besok dengan mempersiapkan bahan-bahan atau media-media yang akan saya lakukan di semester 2. Oke, jadi Bu Nova memang sudah matang ya perencanaannya, sangat bagus sekali. Saya sangat mendukung sekali rencana yang akan Bu Nova lakukan, di mana permasalahan Bu Nova sudah bisa mengidentifikasi masalah Bu Nova sendiri dan sudah menemukan solusinya dari percakapan kita ini. Dan saya berharap nanti apapun yang telah Bu Nova rencanakan bisa berjalan dengan baik. Amin. Oke Bu Nova, mungkin dari coaching kita kali ini Bu Nova sudah menemukan apa nanti yang akan bisa Bu Nova lakukan selanjutnya, dan bagaimana hasilnya nanti kita bisa melakukan coaching lagi ya. Nah, dan untuk kali ini kita cukupkan, Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.